nggak ada karena Tuhan. Iya. Jadi saya nggak bilang salah dan benar, saya kembalikan ke prioritas apa yang dianggap penting dalam hidup. Wow, wow. Karena kalau kita lihat prioritas juga kan nomor satu Tuhan, Iya, nomor dua kan keluarga, nomor iya. tiga segala hal dalam diet, dalam olahraga, dalam hal-hal yang lain. Nah, bagaimana saya bisa bangkit kembali ke motivasinya? Kita tuh bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita nggak memiliki kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru, bagaimana bisa jadi berkat? Contoh, Oke, shalom, kembali lagi para pemirsa di program kita pada hari ini, Today's Message Podcast. Dan di dalam bulan ini kita kemarin sudah bahas ya dalam 2 topik mengenai lifestyle, tentang gimana kita bisa membangun sebuah kebiasaan yang baru. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah senior pastor dari GBI Gilgal, dan langsung aja aku mau panggil Pastor Juan Mogi. Wow, halo Pastor Juan. Ya, halo Hosea. thank you Pastor sudah bisa join dalam program podcast kita. Dan hari ini Pastor kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang lifestyle gitu kan ya, tentang bagaimana membangun sebuah kebiasaan yang baru. Apalagi saat ini kan kita sedang masuk ke dalam new normal juga ya, kayak banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang mau nggak mau kita harus biasakan, kita harus mulai bangun gitu. Nah Pastor, kita mau nanya dulu nih kepada Pastor Juan pada hari ini. Menurut Pastor Juan ya, apakah sebenarnya kita itu perlu membangun kebiasaan baru? Nah, kalaupun perlu, bagaimana Pastor? Apakah itu harus karena kondisi yang menghimpit kita sehingga kita bangun sebuah lifestyle yang baru, atau seperti apa menurut pandangan Pastor Juan? Menurut saya dalam hidup kita nggak pernah boleh berhenti belajar. Oke. Setiap kali kita berhenti belajar, pasti ada satu hal yang harus kita lakukan. Waktu kita mau melakukan sesuatu, pasti itu baru. Dan bagi saya itu sebuah kebiasaan yang baru. Oke. Dan sangat baik kalau kita melakukannya bukan karena terhimpit atau karena kepepet. Ada orang-orang yang mau nggak mau harus merubah atau melakukan kebiasaan baru karena terhimpit. Iya, betul. Jadi ya menurut saya seumur hidup proses ini. Seumur hidup ya Pastor ya. Jadi harus terus menerus. Kalau menurut Pastor, ada nggak sih patokan untuk kita melepaskan sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang salah? Apa standarnya menurut Pastor sehingga kita bilang gini, oke, that's it, gue mesti stop nih dari hal ini nih. Nah, itu patokannya apa kalau menurut Pastor Juan? Yang pertama, kalau sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Okay. Kalau di dalam kita sudah ada Roh Kudus, pasti kita sudah nggak sejahtera kan? Iya. Karena setiap kali kita baca kebenaran itu, kita dengar kebenaran itu, kita tahu kita salah. Kedua, patokannya selain firman Tuhan adalah kehidupan kita menurun. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, kesehatan kita menurun, keuangan kita menurun, pelayanan kita menurun. Itu tandanya ada sesuatu yang tidak baik yang perlu dihilangkan dan diganti dengan sesuatu yang baru. Oke. Kalau misalnya gara-gara pacar jadi nggak pelayanan gimana, Pastor? Gara-gara pacar nggak pelayanan lagi, ya perlu ngobrol dulu sih ya sama orangnya ya. Perlu ngobrol dulu ya, Pastor ya. Perlu ngobrol dulu, tapi harusnya kalau menurut saya, salah satu ciri kita mendapatkan calon suami atau calon istri yang dari Tuhan membawa kita semakin cinta Tuhan. Wow, ini penting banget nih. Makanya istilah jatuh cinta itu kan turun ya, kalau jatuh mana ada jatuh naik. Sebetulnya kalau bisa diganti, saya nggak tahu siapa yang pertama kali temukan kata itu, diganti jadi naik cinta. Naik cinta. Harusnya kehidupannya semakin naik dong. Betul. Dia semakin bersih, semakin sehat, semakin cinta Tuhan, semakin giat bekerja, gitu kan. Nah itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kalau ternyata setelah dapat pacar malah berhenti melayani. Oke. Kalau misalnya Pastor nih ya, sekarang ini kan orang banyak yang suka olahraga ya.
Apalagi dengan kondisi pandemi ini orang bersepeda gitu kan. Nah, bagaimana kalau ternyata ini kan kebiasaan yang baik sebenarnya, bersepeda, olahraga itu kan baik, dan kita juga pasti sering lihat kan Pastor Johan di Instagram pasti waktu itu sering bersepeda dan sebagainya. Nah, bagaimana Pastor kalau ada orang-orang yang mulai membangun kebiasaan ini, tapi di satu sisi misalnya nih jam doanya jadi turun Pastor, gara-gara kan mau sepedaan nih, ngumpul sama teman-teman atau mau olahraga pagi. Itu kan satu sisi kebiasaannya baik nih untuk kita olahraga. Tapi ada yang sampai akhirnya mungkin nggak doa pagi misalnya gitu di rumah pribadi. Kalau menurut Pastor Johan gimana kita menyikapi yang seperti ini, Pastor? Kalau menurut saya kembali ke prioritas sih, ya kan? Kan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Iya. Lalu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Diri sendiri termasuk keluarga. Jadi nomor 1 Tuhan, nomor 2 diri sendiri dan keluarga, nomor 3 sesama. Olahraga kan termasuk mengasihi diri sendiri supaya sehat. Iya, betul. Tapi jangan lupa umur ada di tangan Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Iya. Jadi saya nggak bilang salah dan benar, saya kembalikan ke prioritas apa yang dianggap penting dalam hidup. Wow. Karena kalau kita lihat prioritas juga kan nomor 1 Tuhan, Iya. nomor 2 kan keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 pelayanan, nomor 5 hobi. Segala sesuatu yang keluar dari prioritas membuat kita nggak balance. Nah, kalau udah nggak seimbang kan bahaya gitu. Iya. Wow, jadi kita harus lihat dari sisi prioritasnya ya, Pastor ya. Ya. Dari walaupun olahraga mengasihi diri sendiri, tapi kalau ternyata menghilangkan prioritas kita kepada Tuhan, ya kita perlu pertimbangkan ulang gitu ya, Pastor. Perlu diatur gitu kali ya. Ya, betul. Oke. Lalu Pastor setuju nggak nih? Ada yang membuat sebuah bisa dibilang mungkin penelitian gitu kan, katanya kalau kita mau membangun sebuah gaya hidup yang baru, maka itu akan terbangun dalam 21 hari kan gitu kan ya. Pastor punya nggak pengalaman demikian? Artinya selama 21 hari ngebangun terus gitu, atau mungkin lebih gitu ya, sampai itu benar-benar jadi sebuah kebiasaan yang baru buat hidup Pastor. Saya sendiri nggak pernah ngitung ya. Ada yang bilang 40 hari, ini 21 hari saya baru dengar. Tapi menurut saya perlu sebuah konsistensi sampai itu membentuk sebuah habit sih ya. Jadi misalnya contoh waktu dulu saya nggak suka olahraga, waktu mulai untuk olahraga itu perlu sebuah usaha. Saya lakukan setiap hari, sampai sekarang saya menjadi gaya hidup. Setiap hari saya berolahraga. Itu contoh yang sederhana. Tapi kalau ada orang yang nggak melakukannya secara konsisten, walaupun 21 hari atau 40 hari pun menurut saya nggak akan jadi ya. Itu perlu tekad yang benar-benar. Makanya daripada ngitungin 21 atau 40 hari, kita perlu kuatin di motivasi. Motivasi adalah mengapa kita melakukan sesuatu. Why we do what we do. Kenapa kita olahraga? Karena kalau motivasinya jelas, pasti kita melakukannya dengan semangat. Kalau motivasinya jelas, kita bisa melakukannya dalam waktu yang sangat panjang. Nah, misalnya contoh, kenapa kita nggak pernah bosan makan? Kenapa kita perlu makan? Kenapa kita perlu gosok gigi? Why itu menurut saya penting sih. Kalau hitungan hari, ada yang 3 hari udah oke. Ada yang 40 hari masih aduh kenapa ya harus olahraga ya. Ada yang mungkin perlu 3 bulan gitu ya. Tapi itu kan penelitian ya. Iya. Benar sih Pastor. Mau nanya nih Pastor, dalam proses membangun gaya hidup yang baru waktu itu Pastor Johan, contohnya kan olahraga ya. Bahkan beberapa waktu kemarin saya sempat lihat di Instagram juga Pastor tulis diet gitu ya. Gaya hidup ya kan, diet yang gaya hidup gitu. Nah, ngebangun hal itu ya dalam olahraga dan juga diet gitu. Pernah nggak sih Pastor tengah-tengah tuh kayak hampir mau give up gitu loh. Artinya kan tadi konsistensi itu penting ya. Kita bangun mungkin 5 hari udah kebangun nih. Nah, pas mau ke 6 ke 7 pernah nggak Pastor ngalamin gitu, dan kalaupun pernah gimana bisa breakthrough-nya tuh Pastor? Pasti pernah ya, dalam segala hal, dalam diet, dalam olahraga, dalam hal-hal yang lain. Nah, bagaimana saya bisa bangkit kembali ke motivasinya? Saya diingetin lagi, kenapa sih saya melakukan hal ini? Kalau motivasi saya ambil dari firman Tuhan sih. Pertama karena saya sayang sama Tuhan. Tuhan kan ngasih tubuh kita. Ini contoh, karena kamu ambil topik ini, nah ini bisa diaplikasikan ke hal-hal yang lain. Iya, betul Pastor.
Karena kenapa saya olahraga, saya diet? Karena saya cinta Tuhan. Tuhan udah kasih tubuh kita yang baik, ya kan? Dia tenun kita dalam kandungan ibu kita, masa kita sia-siakan? Misalnya kita ngasih orang barang, ngasih handphone misalnya yang mahal, terus dia sembarangan terjatuh, ntar kacanya retak, ditaruh sembarangan, hilang. Kita kan yang ngasih udah rela, tapi kan kesel juga. Nah, jadi saya cuma karena saya mengasihi Tuhan, yang kedua saya mengasihi diri saya sendiri. Oke. Karena kalau bukan saya yang merawat, segala sesuatu yang nggak dirawat kan nanti turun kan. Jadi ada orang yang bilang kita cari uang supaya kita bisa hidup. Setelah kita bisa hidup, uangnya kita habisin untuk menyembuhkan sakit karena hidup yang nggak dirawat. Iya, kan? iya. Yang kedua, selain mengasihi diri sendiri, saya mengasihi keluarga saya. Oke. Kalau saya nggak sehat, kasihan dong. Istri saya, kasihan anak-anak saya, bisa saya mati muda, bisa umur panjang tapi sakit-sakitan. Saya nggak bisa berkarya. Betul. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Kan kalau hidup kita tuh kan diciptakan untuk jadi berkat ya. Iya. Setiap talenta, karunia kita, misalnya talenta kita nari, coba nari sendiri. Ya, indah sih, cuma ya kalau terus-terusan atau kita suaranya bagus, misalnya kayak Celine Dion, kayak siapa, Michael Bublé, tapi nyanyi di kamar mandi kan sayang, bisa dinikmati banyak orang. Nah, motivasi itulah yang membuat saya saya mesti tetap olahraga, saya mesti tetap hidup sehat gitu. Yang kedua yang membuat saya bisa terus walaupun tiba-tiba bosen, tiba-tiba mungkin down, adalah saya belajar menikmati. Belajar menikmati. Misalnya belajar makan protein, putih telur. Misalnya kalau pagi, ini awal-awal saya hidup sehat ya, misalnya 5 biji, 7 biji putih telur. Kan enak kan telur satu diceplok, kasih kecap manis, kayak nasi panas-panas. Mantep banget itu. Kayak ini dalam minggu ini saya udah tiap malam makan salad nih. Wow. Jadi saya ada waktunya cheating, ada waktunya kembali, tapi tetap semuanya diukur in and out-nya. Dulu sih nggak ngukur, gue pengen apa makan aja. Ya kan hidup cuma sekali, hidup udah susah, ngapain dibikin susah. Tapi sekarang nggak, mesti hitung kalori in-nya berapa, out-nya berapa. Ini saya jalan udah berapa step hari ini ya. Kan dokter bilang kalau mau sehat aja lu nurunin berat badan minimum 10.000 step. Hari ini saya udah jalan 14.314 step, udah 10,9 kilo. Wow. Nah, jadi saya belajar menikmati gitu. Misalnya saya jalan sembari dengerin khotbah. Tadi saya dengerin 2 khotbah sembari saya jalan pagi gitu loh. Saya dengerin puji-pujian, nyanyi, nyembah, dapat inspirasi dari Tuhan. Jadi saya mulai menikmati yang namanya salad. Bahkan saya bisa makan salad tanpa dressing. Sayur itu bisa berasa manis, dari awalnya mesti pakai dressing, dan a lot of things. Itu aja dulu 2. Saya kembali ke motivasi kenapa saya melakukan hal ini, itu yang membuat saya tetap kuat dan bangkit. Yang kedua, saya belajar menikmati. Walaupun gak enak, lama-lama jadi nikmat. Makan yang nggak di deep fried, nggak digoreng. Sekarang pakai air fryer, kalau enggak ya di steam. Ya gimana ya namanya ayam goreng, kalau nggak digoreng ya bukan ayam goreng namanya kan. Nah gitulah, dinikmati aja. Iya benar. Memang berarti kita perlu menikmati itu kan artinya kita mencoba terus sampai akhirnya dinikmati. Nah kadang-kadang nih kita nggak sampai menikmati karena udah terlalu mikir jauh sih ya Pastor ya, bener nggak ya? Maksudnya, wah gila nih kalau gue diet makan nggak boleh digoreng misalnya gitu kan, wah nggak boleh makan nasi gitu kan. Kadang-kadang itu udah jadi ngeblok kita gitu untuk mau diet, artinya kenikmatan kita yang sebelum-sebelum itu akan hilang gitu kan. Nah berarti dari pernyataan Pastor ini artinya kita bisa memulai itu lama-lama kenikmatan yang baru itu akan muncul gitu ya Pastor ya, dari kebiasaan baru tersebut ya. Oke, wah luar biasa banget nih. Kalau menulis gimana Pastor? Kan Pastor nih udah nulis buku juga ya. Nah itu sesuatu yang sulit ya Pastor waktu pertama kali mulai untuk bisa nulis buku gitu? Ya pertama kali mulai ya sulit ya. Kan buku saya pertama juga diterbitkan oleh GKS kan. Oh iya betul. Possible dan akhirnya menjadi bestseller. Sampai saya udah nggak tahu berapa puluh ribu buku. Waktu Tuhan suruh saya buat buku, saya bilang nggak salah nih. Dulu aja pelajaran mengarang paling males kan, kalau sekolah dulu pulang liburan suruh cerita pengalamannya. Saya kalau ujian paling suka yang BS, A, B, C, D gitu kan. Pilih salah satu, sore tidak perlu. Aduh, kalau udah suruh jabarkan, uraikan, udah males banget deh.
Tapi ya karena Tuhan yang minta saya lakukan, ya saya lakukan gitu. Wow. Dan Yes. akhirnya lahir buku pertama, lahir buku kedua. Ini sekarang lahir buku ketiga dan lagi proses. Oh, buku ketiga sudah keluar, Mm-mm. buku keempat lagi proses di editing, di desain gitu. Wow. Itu buku keempat berarti dibuat di masa-masa pandemi nih ya, Pastor ya? Ya, tapi di buku ketiga keempat itu saya dibantu oleh seseorang dalam menuliskan Oke. bukunya. Tapi semua buah pemikiran, semuanya dari saya. Wow. Ya, jadi ini luar biasa banget ya pemirsa yang menyaksikan program ini. Pastor Juan sudah bisa memulai suatu hal yang baik, dan kalau Pastor Juan bisa, kita pun sebenarnya pasti bisa ya Pastor ya. Cuman yang Amin. membedakan adalah kita mau nggak punya semangat juang yang sama. Oke, Pastor. Menurut Pastor nih ya, kalau kita mau back to Bible, kita mau balik kepada Firman Tuhan. Apakah sebenarnya Yesus tuh ngajarin nggak sih tentang kebiasaan baru, Pastor? Boleh nggak sedikit ada elaborasi dari hal ini dari Alkitab, Pastor? Kalau ambil dari firman Tuhan, saya teringat di Roma 12 ya. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu udah tingkatannya tuh, yang hidup, kudus dan berkenan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti ada kebiasaan-kebiasaan lama kita, gaya hidup kita yang perlu dirubah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cara berpikir kita mesti dirubah sesuai firman. Waktu cara berpikir kita berubah, kita otomatis tindakan kita berubah. Tindakan kita kan karena apa yang kita pikirkan kan? Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oke, jadi perubahan pola pikir itu harus berkesinambungan dan komitmen terus-menerus ya, Pastor ya. Maksudnya harus kita bangun setiap hari gitu kan? Makanya harus baca Alkitabnya setiap hari. Iya, benar. Berarti dari kita punya perenungan itu yang akan ngebuat kita akhirnya ngerti apa yang menjadi kebiasaan baru yang kita perlu bangun gitu, Pastor. Bener nggak? Soalnya tadi kan Pastor sempat bilang ya bahwa akhirnya Pastor mau olahraga dan sebagainya itu karena Pastor mendapatkan dari Tuhan bahwa ya karena kalau aku mengasihi keluarga, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan gitu kan, mengasihi diri sendiri ya, berarti kita mesti sehat gitu. Nah itu kan berarti pewahyuan yang dapat waktu lagi baca firman, Pastor, atau di dalam karena kita ada bersama dengan Tuhan gitu kan ya. Oke, nanti jadi satu hal yang menarik ya para pemirsa saya untuk kita, kalau kita mau punya kebiasaan yang baru ya nggak bisa lepas juga dari kita merenungkan firman, dan di situ ada pewahyuan Roh Kudus yang membukakan kita. Wow, menarik banget nih Pastor Juan. Kalau boleh tahu nih Pastor, gimana Pastor bisa kan banyak ya yang sudah dimulai dibangun selain olahraga tadi kan juga mungkin menulis gitu ya. Mungkin ada nggak pesan Pastor nih buat teman-teman yang menyaksikan saat ini program podcast kita ini? Gimana sih supaya kita bisa breakthrough nih? Benar-benar waktu kita mau memulai sesuatu, kita benar-benar bisa menciptakan atau terbangun sebuah new lifestyle gitu. Dan ini tentunya yang benar kan lifestyle-nya gitu. Nah gimana Pastor? Boleh nggak sedikit kasih insight buat pemirsa untuk kita bisa punya gaya hidup yang baru dan kita bisa breakthrough gitu? Silakan Pastor. Ya menurut saya harus dimulai dengan sebuah pengertian bahwa kita itu diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Oke. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita tetap hidup dengan pengertian-pengertian yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, gaya hidup yang lama, tindakan-tindakan yang lama kan? Iya. Nggak mungkin. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita tuh diciptakan untuk jadi berkat. Kita tuh bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah kalau kita nggak memiliki kebiasaan yang baru, gaya hidup yang baru, bagaimana bisa jadi berkat? Contoh, malas baca. Kita kan nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya kan.
Misalnya contoh, Hosea sekarang minta saya headphone seperti yang Hosea pakai. Saya nggak bisa kasih karena saya nggak punya. Punya Iya. saya yang kecil yang warna putih itu. Iya, iya, Mic iya. yang bagus itu tuh, yang segede jagung itu yang dipakai Hosea. Minta nggak, mic saya cuma kecil yang ditempel di sini. Iya, iya, iya. Tapi kalau sekarang saya minta sama Hosea, Hosea saya boleh minta mic yang itu nggak, headphone yang kamu pakai nggak yang warna hitam? Bisa. Boleh nggak minta? Boleh, Pastor. Bener nih, rela nih. Cuma contoh. Kenapa boleh? Bisa karena dia punya. Iya, karena saya punya. Nah, benar. kita nggak bisa jadi berkat bagi banyak orang kalau kita nggak isi hidup kita. Hidup nggak berubah, hidup nggak maju, nggak pernah baca firman, nggak ada hal-hal yang baru kita lakukan ya. Kita ngomong juga orang bilang, ya itu aja yang ngomongin dari 20 tahun lalu sama ya kan. Itu contoh kalau kita nggak baca. Gimana kita mau ngajar, gimana kita mau maju. Kalau kita pemimpin di perusahaan, gimana kita mau melengkapi staf-staf kita. Betul. Perusahaan maju kalau semuanya maju. Kalau kita staff gimana kita mau naik karirnya. Kalau kita profesional nggak ada pengetahuan yang baru yang kita punya, itu kan dimulai dengan kebiasaan yang baru. Iya, iya. Itu dua hal yang sederhana aja, mengerti bahwa kita itu diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan kalau nggak pernah berubah? Lalu kita itu Tuhan mau supaya jadi berkat, menyadari bahwa hidup kita itu bisa jadi berkat. Iya. Kayak sekarang dokter-dokter di tengah pandemi COVID yang ada kan jadi berkat. Seneng kan hidup seperti gitu kan? Iya. Nah kalau kita mau jadi berkat tapi nggak ada yang baru, hidupnya masih lama, orang juga malas ketemu sama kita. Iya. Nah itu mungkin dua hal. Yang ketiga deh, satu lagi, kita harus punya komunitas sih. Oke. Kalau komunitas kita orang-orangnya kantong lama semua yang nggak mau berubah, males udah tau lah, emang gue pikirin tahu gelap. Yang kayak gitu-gitu ya capek deh. Iya. Makanya Benar. kalau di dalam sebuah kelompok kita udah paling pinter, menurut saya jangan ditinggalin kelompoknya, cari juga lagi kelompok baru di mana kita paling bodoh di sana. Jadi ada Kita hal merasa baru ya. paling pintar. Iya, di atas kita masih ada yang lebih pinter, masih ada yang lebih maju, masih ada yang lebih berhikmat. Iya. Punya komunitas tuh mempengaruhi, bukan hanya support kita tapi menarik kita ke atas. Yang repot kalau komunitas menarik kita tambah turun, tambah males, tambah nggak mau berubah, Iya. tambah statis gitu kan. Iya. Wow. Jadi seringkali kita suka miss di sini ya, Pastor, dalam hal komunitas ini. Kita pikir ya udahlah gitu kan ya, gue mau bangun, tapi ternyata kita suka gagal karena kita ada di komunitas yang salah gitu kan. Kalau kita komunitas yang salah ya itu yang ngebuat kita akhirnya nggak pernah bisa maju gitu kan. Ya jadi kalau Pastor sendiri nih, boleh nggak ada pengalaman Pastor di mana Pastor punya komunitas yang ngebangun dan akhirnya ngebantu Pastor untuk bangkit gitu, Pastor? Oh ada dong. Ada ya. Misalnya contoh, saya punya beberapa komunitas sih ya. Kayak misalnya saya tuh paling males ketemu sama orang asing. Karena lebih enak ngobrol sama orang sendiri kan, bisa gue lo apa lo gitu kan, bahasa-bahasanya juga enak. Tapi seorang kawan saya menarik, komunitas saya tuh menarik saya masuk ke dunia internasional. Wow. Sampai saya bisa punya komunitas misalnya dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Amerika. Saya bisa khotbah dalam bahasa Inggris di gereja yang benar-benar orang Switzerland semua, orang Belanda semua. Lalu saya bisa masuk dalam network yang misalnya network dunia. Iya. Negara-negara yang saya nggak pernah pikir sebelumnya gitu. Saya sebenarnya bisa, cuma males aja. Tapi di situ saya punya pengalaman, exposure yang jauh lebih besar. Lagi ada komunitas yang menolong saya untuk bisa mengembangkan gereja lebih lagi. Saya pikir udahlah, dipercaya sekarang aja udah cukup lah. Kebaktian 6 kali kebaktian udah oke. Hari Sabtu ada 1 kali kebaktian, udah cukup. Kita bisa lagi 7, 8, bahkan Jumat Sabtu sekebaktian. Tapi ternyata ada daerah-daerah baru yang kita bisa kembangkan. Wow. Nah itu ada banyak sekali komunitas di mana saya karena main sama mereka ya jadi punya kebiasaan yang baru, punya visi yang baru, punya pemikiran-pemikiran baru gitu. Oke. Jadi intinya itu jangan juga jadi katak dalam tempurung gitu ya, Pastor ya. Kita udah ngerasa kita udah oke, sehingga kita pikir udah oke, padahal ada yang lebih oke dari kita. Ada yang Hidup sehat juga saya punya komunitas. Wow. Kalau nggak saya nggak mungkin seperti gitu. Yes, bener banget. Jadi benar-benar perlu kalau boleh tahu, Pastor, waktu
hidup sehat ini pastor yang mencari komunitasnya apa pastor yang diajak gitu? Ada yang nyari, ada yang dikenalin, ada yang ketemu karena saya punya banyak komunitas. Wow, ini menarik banget. Oke, jadi Untuk yang suka makanan sehat sendiri, untuk yang olahraga sendiri gitu. iya. Seru ya, pastor ya. Oke, jadi pemirsa, ini suatu hal yang kita perlu pelajari bersama ya. Dalam kita membangun sebuah kebiasaan baru, kita perlu komunitas, kita perlu orang-orang yang bisa ngedukung kita. Ya, pernah nggak pastor? Yang terakhir nih, pastor ya. Pernah nggak pastor sedang membangun sesuatu, ada orang yang melemahkan pastor justru. Nah, kalau ketemu yang kayak gitu, kita mesti gimana, pastor? Apalagi mungkin orangnya kita deket gitu ya, artinya mungkin nggak mungkin kita tinggalin juga gitu, tapi kok kayaknya dia malah jadi ngegrogotin kita untuk ngebangun hal yang baik gitu. Gimana menghadapinya nih kayak gini, pastor? Saya sih nggak usah pikirin ya, orang bisa ngomong apa aja. Kita buat yang baik, buat yang buruk, orang pasti ngomong kan. Lakukan aja, makanya tadi paling penting motivasinya. Kenapa kita lakukan hal ini? Iya. Ya kan? Kita mau mandi nih. Orang bilang ngapain mandi lu, sayang air. Ntar aja kalau Natal mandi. Kalau lapar. Kita mau makan. Ngapain lu makan? Daging udah banyak gitu tuh, lihat di perut lemak banyak banget. Loh, kita yang lapar kok mau gue pikirin. Kan kita yang tahu tubuh kita perlu asupan. Iya. Karena kita tahu motivasi kenapa kita makan. Kenapa kita bernafas? Kenapa kita ke gereja? Nah, ada banyak orang yang nggak tahu why-nya, ikut-ikutan sama orang. Jadi begitu orang ngomong, oh gitu ya? Masa sih? Hah? Jadi jangan ya? Oh gitu ya? Gitu. Kalau tahu motivasinya jalan terus aja. Iya. Oke, jadi ketika ada orang yang menghalangi kita ya, kita tetap harus ingat ya, pastor ya, apa yang menjadi motivasi awal kita memulai kebiasaan baru atau gaya hidup baru tersebut. Sehingga sampai one day kebiasaan baru atau gaya hidup itu bisa kebangun dalam hidup kita. Wow, Pastor Johan, thank you banget nih buat insight-nya. Walaupun mungkin singkat, tapi saya percaya ini bisa menjadi sebuah tools, bisa menjadi bantuan buat teman-teman pemirsa yang menyaksikan program kita. Dan saya percaya Anda di rumah tinggal lakukan aja, bangun sebuah gaya hidup ataupun kebiasaan yang baru. Pastor Johan, thank you buat waktunya nih, Pastor. Dan sama-sama. Berharap next episode kita bisa kembali lagi bersama Pastor Johan. Kita ngobrolin hal yang lain lagi yang seru banget pastinya. Oke, dan para pemirsa jangan lupa untuk bisa terus dapatkan update setiap program kita, Today's Message Podcast, pada Instagram kita @todaysmessage. God bless you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.